Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arumna dari Amalia Menindra dari kelas 10 Perhotelan absen 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori-teori masuknya Islam dan jalur atau saluran Islam. Teori pertama yaitu teori Gujarat yang dipopulerkan oleh Snok Horkronje. Alasan argumentasi teori yaitu didasarkan pada batu nisan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur, dan batu nisan makam Sultan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai, Aceh, yang memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan di Kambai, Gujarat. Sumber informasi dari teori pertama saya dapatkan dari PPT Pak Indra. Teori yang kedua yaitu teori Arab yang dipopulerkan oleh Buya Hamka C.C. Van Leer. Alasan argumentasinya yaitu dikarenakan masyarakat Indonesia banyak menganut mazhab Syafi'i, dan sumber informasi ini saya dapatkan dari Google. Teori ketiga yaitu teori Persia yang dipopulerkan oleh Hussein Jajaningrat. Argumentasinya yaitu teori masuknya Islam ke Indonesia yang dikemukakan oleh Hussein Jajaningrat. Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia atau Iran. Sumber informasi ini saya dapatkan dari PPT Pak Indra. Teori keempat yaitu teori Cina yang dipopulerkan oleh Slamet Mulyono Sumpanto Al-Qurtubi. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang saluran atau jalur masuknya Islam. Jalur yang pertama yaitu jalur perdagangan. Bukti salurannya menjadikan faktor ekonomi sebagai pendorong utama untuk berkunjung ke Indonesia. Jalur yang kedua yaitu jalur pernikahan. Bukti salurannya pernikahan para pedagang dengan para anggota bangsawan. Jalur yang ketiga yaitu jalur tasawuf. Bukti salurannya yaitu misalnya latihan hidup sederhana seperti perilaku toleran dan pembiasaan kejujuran, panah sufi, dan yang kemudian dianggap sebagai teladan bagi masyarakat. Biasanya juga memiliki keahlian yang dapat membantu orang lain. Jalur yang keempat yaitu jalur pendidikan. Bukti salurannya dengan adanya pesantren atau pondok dan dilaksanakan oleh para guru atau kiai ataupun ulama. Kelima yaitu jalur politik. Bukti salurannya seperti proses masuknya sejumlah penduduk Indonesia dikarenakan atau dipengaruhi oleh kekuasaan pemimpin. Berikut adalah contohnya. Jalur perdagangan yaitu pedagang-pedagang Islam dari Arab, Persia, dan Gujarat masuk ke Indonesia pada abad ke-7 hingga abad ke-16, sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut. Yang kedua yaitu pernikahan Prabu Siliwangi Rarawan Santang yang beragama Hindu dengan Syarif Abdullah, seorang mubalik dari Gujarat yang menghasilkan keturunan Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh Wali Songo. Dengan demikian, pernikahan menjadi saluran penyebaran agama Islam yang murah dan efektif. Yang ketiga yaitu sholat malam, zikir malam, sabar, tawakal, zuhud, dan warok. Yang keempat yaitu di pesantren, para ulama atau kiai mengajarkan para santri dari berbagai daerah. Setelah mereka lulus, mereka akan dipulangkan ke kampung masing-masing untuk menyalurkan atau menyebarkan agama yang mereka pelajari di pesantren tersebut. Contoh yang terakhir yaitu terjadi pada kerajaan-kerajaan Islam yang di Sulawesi Selatan. Kerajaan-kerajaan yang awalnya bercosok Hindu-Buddha ditaklukkan untuk kemudian dibentuk menjadi kerajaan Islam. Menurut saya teori yang masuk akal yaitu teori Persia. Kenapa? Karena menurut saya orang-orang Islam yang berasal dari Persia atau sekarang disebut Iran.